Oke, so kita lanjut ya guys ya. Kita akan lanjut kita ke tes formatif ketiga. Kita hapus dulu untuk tes formatif keduanya di nomor 9 dan nomor 10. Dan untuk soal nomor 1 dan 2. Nah, jadi di tes formatif ketiga ini terkait dengan senyawa kompleks ya. Oke, so jangan lupa aja simpel sebenarnya senyawa kompleks itu adalah senyawa ion sebenarnya. Nah, jadi senyawa kompleks itu nanti akan terbagi menjadi dua, ion yang biasa atau ion tunggal. Ion tunggal tuh yang kayak misalnya SO42-, yang kayak gitulah, yang emang udah satu paket doang. Dan yang satu lagi adalah ion kompleks. Nah, jadi sebenarnya untuk tata nama senyawanya ya tidak jauh berbeda dengan senyawa ion. Jadi nanti tinggal ion positif, kation tambah anionnya apa gitu. Dan ion kompleks ini udah pasti jelas ini juga nggak bisa dipastiin bermuatan apa, karena ion tunggalnya ini juga bisa positif ataupun negatif. Nah, yang di sini juga sama, bisa positif ataupun negatif. Nah, cuman terkait dengan ion kompleks ini, nah ini harus hati-hati karena kita harus tahu mana ligannya, mana atom utamanya ya. Terus kalau misalnya nanti untuk pasti biasanya untuk golongan 2, untuk golongan ini ya, untuk golongan B ya itunya. Nah, jadi ion kompleks ini kebagi menjadi yang ada dua bagian, ada logam pusatnya atau atom pusat yang biasanya kalau pastinya itu biasa dari golongan transisi, berarti golongan B. Nah, terus ada ligan. Yang dimana ligan ini ada yang namanya ligan netral sama ligan negatif. Ligan positif nggak ada ya. Nah, kalau lebih dirinci lagi, ligan itu ada yang monodentat, bidentat, sama polidentat dan seterusnya. Nah, cuman itu nggak mau saya bahas karena emang mungkin kayaknya nanti kalau emang ada ya, kalau emang ada nanti bakal saya singgung ke situ. Nah, intinya karena ada atom pusat dan ligan, nah ada tata nama senyawa sebenarnya terkait dengan si ion kompleks ini. Nah, jadi tata nama senyawanya atau tata nama ion kompleks, ya tata nama ion kompleks ini sebenarnya nggak jauh beda sama kayak tata nama senyawa. Nah, cuman udah pasti jelas karena namanya ion kompleks, berarti depannya pasti ada kata ion. Nah, biasanya kan senyawa organik atau yang biasa kita bikin tata nama senyawa, kalau senyawa organik ada cabangnya kan cabangnya dulu tuh, ya kan, yang disebutin. Ini juga sama, yang disebutin adalah ligannya dulu. Nah, jumlah ligan, terus nama ligan, terus barulah yang namanya atom pusat. Nah, atom pusat, terus kemudian dikasih dengan di dalam kurung bilox atom pusatnya, ya, bilox atom pusatnya. Nah, tapi terkait dengan nama atom pusat ini ada dua nih. Nah, kalau misalnya ion kompleksnya positif, maka nama atom pusatnya atau kita bisa katakan ini nama logamnya langsung ya. Jadi kalau misalnya ion kompleksnya dia totalannya positif, maka nama logam. Tapi kalau misalnya ion kompleksnya bermuatan negatif, maka nama logamnya itu ditambahin akhiran at ya. Nama logam ditambahin dengan at. Jadi kayak misalnya nih, makanya ini biasanya butuh yang namanya pakai nama Latin biasanya, kayak besi. Besi itu kan Fe. Nah, Fe itu kan ferrum. Nah, itu nanti ada jadi ferat. Nah, biasanya tahu misalnya kobalt deh, kobalt. Nah, kalau kobalt ditambahin dengan At berarti kobaltat gitu. Nah, jadi kurang lebih senyawa kompleks itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, ya sudah, langsung aja dari nomor 1. Rumus senyawa kompleks sesuai dengan itu amonium heksatiano platinat 4. Nah, berarti di sini kita sudah punya informasi bahwa di sini amonium sama ini. Oke. Berarti ini adalah ion tunggalnya. Nah, atau mungkin ini saya hapus saja ya.
Kalian bisa pause dulu, kalian bisa screenshot, kalian bisa catat. Nah, amonium heksatiano, wait, cyanato. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya udah ketahuan bahwa kita akan punya yang namanya ini adalah ion tunggalnya. Nah, ini adalah ion tunggal yang dimana ion tunggalnya adalah katanya amonium, berarti ion tunggalnya adalah NH4+. Kemudian heksatianocyanate platinat. Nah, berarti ini udah pasti jelas ini adalah ion kompleksnya. Nah, ingat berarti kan kalau kita bikin di sini ternyata ion kompleksnya mengandung ada dua atom pusatnya ini platinat. Nah, tapi platinat ini PT ya, dari ini atom pusatnya adalah PT. Dan untuk ligannya, nah ligannya apa? Ligannya ligan negatif, yang dimana ligannya adalah SCN. Jadi SCN ini adalah tiano, ini bisa kita kasih nama tiocyanato. Karena udah pasti versinya kan negatif ya, ini SCN. SCN min. Nah, terus atom pusatnya karena ini adalah biloxnya ada penanya bilox atom pusatnya adalah 4, berarti ini 4+. Nah, ya sudah, ion kompleksnya kita susun. PT 4+ tambah dengan SCN min. Tapi ingat, kita tahu bahwa di sini ada berapa? Ya, di sini ada 6 ligan heksa. Nah, jadinya 6 SCN min. Sehingga kalau kita gabung jadinya adalah PT SCN6. Nah, cuman karena berhubung kita lihat dulu total muatannya. Ini plus 4 ditambah sama 6 kali min 1, maka jawabannya haruslah min 2. Sehingga ini ion kompleksnya ini bermuatan minus 2. Dan sesuai kan, karena berhubung dia bermuatan minus, atau ion kompleks ini adalah yang bermuatan negatif, maka nama atom pusatnya atau atom transisinya, golongan transisinya menggunakan nama akhiran at. Nah, udah nih, kita gabung sekarang. Berarti NH4+ ditambah dengan PT SCN6 sebanyak 6 minus 2, berarti supaya seimbang. Nah, supaya seimbang berarti apa nih? Si NH4-nya butuh 2. Sehingga membentuk NH4 2 kali PT SCN6. Begini aja ya. Jadi NH4 2 kali, PT SCN 6 kali. Maka jawaban nomor 1 adalah yang B ya. Emang agak belibet ya kalau misalnya kita dari nama ke senyawanya, karena emang harus hati-hati melihat atom pusatnya mana yang nama ligan, kan gitu. Nah, karena kita tahu bahwa nama ligan itu kan ada di depan ya, di depan atom pusatnya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, kita lanjut. K3 Al C2O4 3 kali. Nah, ini akan terurai menjadi apa? Ya, 3K plus ditambah dengan Al C2O4 3 kali dengan muatan berapa? Nah, kita cek. Ini kan 0 sama dengan 3 kali 1. Yang dimana 3 kali 1 kan 3 nih. Berarti di sini harus ditambahkan dengan min 3. Sehingga muatan daripada si atom pusat atau ion kompleksnya ini adalah minus 3. Nah, ya udah. Oke, kita udah tahu nih pasti ini namanya adalah kalium. Nah, ya kan namanya adalah kalium. Cuman ion kompleksnya belum kelar. Kita oper dulu. Nah, kenapa? Karena di sini udah jelas banget bahwa ada atom pusatnya, yaitu adalah Al. Kemudian ada ligan, yaitu adalah ligannya adalah C2O4. Nah, C2O4 2 min.
yang kalau kita kasih nama, namanya adalah oksalato ya, oksalato. Nah, terus AL-nya berapa nih? Karena kan pasti kita butuh untuk di bagian dalamnya. Nah, kita hitung nih. Berarti kita kan nggak tahu nih biloxnya berapa. Nah, bilox AL. Ini kita pakai kayak ngerjain bilox biasa aja ya. Nah, kita tahu bahwa bilox daripada si ini kan C2O4 satu kesatuan, ya nggak bisa dipisah. Dan ini kita tahu bahwa dia muatannya -2. Berarti berapa tambah 3 kali -2 sama dengan -3. Berarti -6 sama dengan -3. Berarti di sininya adalah +3. Berarti bisa kita ketahui bahwa atom pusatnya adalah Al3+. Ya udah, berarti nama ionnya, nah nama ion kompleksnya apa nih? Nama ion kompleksnya adalah ion. Nah, ini 3 nih. Nah, ya. Terus abis itu nama ligannya oksalato. Berarti ion, nah, kan kalau satu mono, 2 di, 3 tri. Nah, ya. Berarti trioksalato. Nah, terus apa ini? Nah, kita lihat nih. Apa namanya? Hati-hati. Atom pusatnya emang bener kan? Al, aluminium. Tapi lihat. Nah, lihat. Ion kompleksnya negatif. Harusnya aluminium jadi aluminat. Nah, atau aluminiat boleh. Aluminiat dengan biloxnya adalah 3. Nah, berarti kalau digabung kalium sama ini, ya udah. Ini kan ion kalium nih. Nah, ini kan ion kalium. Nah, ion kalium sama ini kan tinggal sebutin aja nama ionnya. Kalium trioksalato aluminiat 3 ya. Jadi nama senyawa kompleksnya adalah kalium trioksalato aluminiat 3. Maka jawabannya nomor 2 adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Wait. Nah, oke, nomor 3 dan 4, bilangan untuk nomor 3 dulu, bilangan koordinasi. Oke. Bilangan koordinasi ini pertanyaan paling gampang sebenarnya. Bahwa bilangan koordinasi ini adalah simpelnya adalah menyetarakan jumlah atau banyaknya ligan. Oke. Dari ini, tapi kita uraikan aja dulu ya. Sekaligus juga buat apa namanya? Pembelajaran bikin nama senyawa lagi. PT, berarti PT NH3 4, terus kemudian NO2, terus habis itu Cl, SO4, ini akan terurai menjadi apa? Nah, akan terurai menjadi PT NH3 4 NO2 Cl ditambah dengan SO4 2-. Nah, karena kita tahu bahwa ini haruslah 0 sama dengan berapa ditambahkan dengan -2, maka jawabannya ini pasti 2. Sehingga total muatan daripada ion kompleksnya ini adalah +2. Ya udah, langsunglah kita oper. Nah, atau mungkin ini udah jelas banget ya. Ini adalah ion sulfat. Sedangkan ini adalah ion kompleksnya. Nah, ini ion kompleksnya ternyata ada atom pusatnya. Atom pusatnya itu adalah PT, yang kita belum tahu PT-nya muatannya berapa. Terus kemudian terdapat ligan. Nah, ligannya banyak macamnya nih. Ada yang pertama, NH3-nya ada 4 biji. Nah, terus abis itu NO2-nya 1 biji. Sama Cl-. Nah, Cl-, NO2-. Nah, untuk nama ligannya ini jelas banget, namanya adalah amin. Terus abis itu ini adalah nitroso, ini adalah kloro. Nah,
Terus kalau ini adalah platina. Oke, namanya platina. Nah, karena berhubung kita tahu ini adalah ion yang positif ya, kompleksnya ion kompleks yang positif, jadi kita nggak perlu ribet belakangnya tambahin at gimana jadinya. Karena nggak semua kalau kita pakai bahasa Indonesia tuh kadang ada yang bisa kita langsung tambahin at. Contoh kayak misalnya CU kan tembaga. Kita nggak bisa bilang tembagat enggak, melainkan kuprat. Nah, karena apa namanya? Nama latinnya kan Cooper. Nah, gitu loh ya. Jadi Cooper jadinya kuprat. Nah, ya udah dari sini berarti kita harus tahu dulu nih kira-kira ini muatannya berapa. Tapi sebelum itu aminnya ada 4, terus kemudian nitrosonya ada 1 dan Cl-nya ada 1. By the way, untuk kloro itu hati-hati. Karena nama secara kerennya ini bukan pakai K, melainkan pakai C loh, pakai CH. Makanya nanti kalau kasih nama kan ingat ya, namanya ini kan sama kayak cabang. Jadi urutan sesuai dengan abjad. Nah, jadi hati-hati. Bukan kloronya pakai K, jadi nanti urutannya ngaco jadinya nanti kalau pakai K ya. Oke, ya sudah. Berarti kalau misalnya kita punya atom pusat atau mungkin ini saya kopas lagi. Nah, ini kan -1 ya kan? Ini kan -1 nih. Wait. Nah, ini kan -1. Nah, sama dengan +2. Berarti ini kan juga ini ditambah -1 atau misalnya ini -1 juga nih. Terus ini 4 kali 0 ditambah berapa? Nah, jadi berapa nih? Berapa? 40 kurang 2 sama dengan +2. Berarti yang di sini adalah +4. Ya udah, berarti di sini adalah 4 plus. Berarti nama ion kompleksnya apa ion nama ion kompleksnya? Nah, hati-hati. A dulu baru C baru N ya. Berarti ion nama ion kompleksnya adalah ion tetraamin kloro nitroso apa? Platina 4. Sehingga nama senyawanya kalau digabungin ion ini sama ion ini jadinya adalah tetraamin kloronitroso platina 4 sulfat. Nah, namanya panjang emang karena semakin banyak liganya itu semakin panjang namanya. Nah, dari sini kan kita udah tahu bahwa ternyata ligannya ini ada berapa nih? Ada 6 ya kan? 4 tambah 1 tambah 1 jadinya sama dengan 6. Sehingga bilangan koordinasinya jawabannya adalah yang D ya. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini juga sekaligus juga oke. Wait, ini soalnya pakai plus berapa ini kok? Ini bukan senyawa kompleks ya, ini ion kompleks. Wait, bentar dulu. Saya cek dulu di ininya. Nomor 4 itu CONH3 3 kali NO2 3. Oke, ini senyawanya ini ion kompleks ya, bukan senyawa kompleks ya. CONH3 3 kali NO2 3 kali 3 plus. Ya sudah, berarti untuk mencari katanya ditanya bilangan oksidasi atom pusatnya. Ya udah, otomatis ini kan juga ini dapat informasi bahwa atom pusatnya adalah CO. Nah, jadi namanya adalah kobalt. Nah, kalau misalnya dia minus jadinya kobaltat. Dan kemudian di nomor 2-nya ligannya ada 2 macam. NH3 yang kalau kita kasih namanya adalah amin atau amino boleh.
Terus kalau untuk yang ini adalah NO2 NO2 min ya, atau nitroso yang jumlahnya ada 3 ya, masing-masing 3. Nah, ini ada 3 dan ini juga ada 3. Nah, untuk mencari ini kira-kira muatannya berapa nih si kobalt, ya udah sama kayak tadi, bikin begini aja. Apa namanya? Ini kan 3 kali 0 tambah 3 kali min 1 sama dengan plus 3. Berarti ini kira-kira berapa gitu kan? Berapa dikurang 3 sama dengan 3, berarti berapa sama dengan yang ininya adalah plus 6. Oke, ternyata ini emang soalnya bener ya, sorry. Ini nggak ada, sehingga ini pakainya sama dengan 0. Walaupun sebenarnya ini berarti bukan bukan senyawa kompleks ya. Karena senyawa kompleks nih ya harus ada atom, ada kationnya atau anionnya lagi, ya. Jadi ini kayak agak nggak kurang pas lah. Tapi kalau misalnya emang kejadiannya seperti ini, karena biasanya kobalt itu kalau nggak plus 2 atau plus 3 biasanya. Ya udah, di sini kan sama dengan 0, berarti titik-titiknya ini atau x-nya ini itu sama dengan plus 3. Jadi di sini kobaltnya adalah muatannya adalah plus 3. Ya udah, kalau dikasih nama ionnya, ini nama ionnya adalah ion apa? Triamin, trinitroso, kobalt 3. Yang dimana ternyata ini bukan ion. Nah, karena apa? Karena pas kita cek, kalau kita masukin emang kobaltnya kobalt 3, jawabannya adalah dia 0. Makanya ini agak sedikit meragukan nih, antara emang ini ada muatannya atau enggak. Tapi di bukunya kata bilangnya dalam senyawa ini muatannya 3. Ya, 3 NH3 0 3 dan NO2 min 3. Bilox atom pusat sama dengan bilox ini nih. Nah, makanya ini agak ragu. Kayaknya muatan ininya tetap bakal begini ya. Jadi total muatannya ini sama dengan 0. Nah, tapi apakah mungkin? Kayaknya enggak. Karena kalau bilang ini senyawa kompleks, harusnya dia akan terurai menjadi yang namanya kurang lebih seperti ini. Ada ion tunggalnya, ada ion kompleksnya. Nah, kalau ditanya ini ion kompleks yang mana? Ini enggak ada. Sedangkan ini sebenarnya yang kalau pakai dalam kurung begini, ini udah pasti yang namanya ion kompleks. Gitu. Dan seharusnya ion kompleks ini itu terdapat muatan. Nah, jadi sebenarnya kalau emang ini ya udah biarin aja, emang kalau dia maunya di sini 0, ya sudah. Tapi aslinya nggak ada seperti ini. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A, ya. Tapi kalau tadi muatannya plus 3, jadinya di sini plus 6 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut, kenapa kok saya nggak jadi pakai yang plus 6? Nah, karena kobalt itu cuman hanya ada plus 2 dan plus 3. Nah, makanya menurut saya kalau emang karena plus 2 ini nggak ada dan di sini ada plus 3 dan emang kita mau maksa, ya mau nggak mau seperti ini. Gitu loh. Karena kalau emang kita pakai plus 2, ini harusnya muatannya minus 1. Nah, tapi di soal muatannya nggak ada. Nah, jadi harus modifikasi soal lagi kan, banyak lah yang bisa dimodifikasi. Muatannya atau ligan-ligannya itu berpengaruh. Bahkan jumlah-jumlah ligannya itu juga bisa berpengaruh, ya. Kayak misalnya ligannya nih, nitroso atau yang versi ligan negatifnya itu ada 4. Nah, jadinya kan berarti minus 4 nih sama dengan 0. Terus jadinya berarti X-nya sama dengan plus 4. Nah, ganti lagi. Kan gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke. Nomor 5, di bawah ini beberapa contoh ligan polidentat. Kecuali yang mana? Ini udah jelas banget bahwa ini yang bukan mungkin jadi polidentat adalah yang ini, ya. Karena kalau misalnya untuk yang piridin, walaupun emang gambarnya seperti ini, dia kalau nggak salah untuk piridin itu cuman ada beberapa doang, nggak lebih daripada 2. Jadi kalau nggak satu atau alias kalau nggak monodentat atau bidentat ya. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 di sini nih.
COF6 3+ ini adalah ion kompleksnya ya. Nah, COF6 3- ini terdiri daripada atom pusat. Nah, atom pusatnya adalah CO atau kobalt. Nah, berarti ini udah pasti kobaltat. Terus kemudian untuk ligannya, ligannya ini adalah F- sebanyak 6. Ditanya hibridisasi yang terjadi pada ion kompleks seperti ini. Nah, ini kalau emang nggak mau ribet sebenarnya ada teorinya ya. Dan emang ini terbukti gitu ya. Jadi hibridisasi, hibridisasi hibridisasi ion kompleks, ion kompleksnya akan terbagi menjadi tergantung sama BK-nya atau bilangan koordinasi. Kalau bilangan ini BK ini bilangan koordinasi ya, bilangan koordinasi. Kalau misalnya BK-nya sama dengan 2, maka teori hibridasinya adalah SP2. Ini SP ya. Yang dimana kalau SP ini udah jelas banget bentuknya linear. Terus untuk kalau BK-nya sama dengan 3, itu adalah baru SP2 yang terkait dengan segitiga datar. Terus kemudian kalau BK-nya sama dengan 4, itu punya ini adalah SP3. Yang dimana SP3 itu adalah tetrahedral ya, tetrahedral. Nah, atau ini juga bisa ya, DSP2 karena bisa jadi masuk ke blok D, atau SP2D yang dimana ini adalah bujur sangkar. Terus kalau misalnya BK-nya 5, ini adalah SP3D, atau DSP3, dimana DSP3 ini adalah segitiga bipiramida ya. Karena totalnya ada 5 ya, segitiga bipiramida. Terus kalau misalnya BK-nya 6, berarti SP3D2 atau D2 SP3. Yang dimana ini udah jelas banget yang namanya pasti oktahedral. Nah, jadi kalau di sini yang namanya F-nya ada 6 nih jumlah, berarti dari sini nih karena jumlah liganya cuma ada 6, ya kan? Jumlah liganya cuma ada 6, berarti bilangan koordinasinya sama dengan 6. Kalau bilangan koordinasi sama dengan 6, berarti apa? SP3D2. Maka jawabannya A. Nah, kalau emang mau lebih spesifiknya gimana? Nah, jadi gini. Ini sedikit berbeda ya teori hibridisasinya dengan senyawa yang biasa. Karena namanya ini dengan ion kompleks, di mana F-nya ini udah pasti F- ya kan? Berarti artinya udah menangkap ini. Sedangkan si CO-nya ini udah pasti 3+, ya kan? Karena kalau misalnya kita cek ini kan berarti bla 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 tambah 6 kali -1 sama dengan -3, berarti dikurang 6 sama dengan -3, berarti ini adalah +3. Ya udah, berarti ini +3. Nah, jadi kalau dikasih nama ionnya adalah ion heksafluorokobaltat 3. Nah, terus gimana nih cara bikin hibridisasinya? Nah, sama sebenarnya pada umumnya, yaitu adalah bikin konfigurasi elektron atom pusatnya aja tapi. Nah, atom pusatnya untuk si CO itu bentar. CO itu intinya tadi berapa ya? Bentar. Oke. CO itu adalah 27. Nah, jadi kalau kita bikin kan jadinya AR. Nah, kita singkat aja ya langsung 4S2 3D5. Nah, tapi ingat, kalau kita mau mengelepas kalau kita mau membentuk ion, maka kita bikin dulu dia posisinya sebagai begini. 3D5 4S2. Sorry. 18 20, ini 3D7 ya, 3D7. Nah, maka barulah dari luar dibuang. Jadinya 27CO3+ itu setara dengan yang namanya AR 3D6. Nah, barulah kita bikin yang namanya, ini mungkin kalian bisa screenshot atau catat dulu aja. Nah, untuk 3D6, nah ini kita gambar dulu. Kira-kira kalau misalnya kita bikin
diagram orbitalnya kan begini. Tuh 2 3 kurang panjang. Nah, segini. 1 2 3 4 5. Nah, udah pas ya. Ya udah, berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi sedikit berbeda. Kalau biasanya untuk ini kan mau nggak mau kita harus menyediakan tempat untuk si F-nya masuk. Nah, kan gitu. Nah, itu kan juga kalau senyawa kovalen juga kan. Sedangkan ini ion. Jadi sebenarnya untuk F-nya ini berarti udah pas banget nih. Dia punya pasangan sendiri. Nah, jadi udah stabil. Sehingga dari yang awalnya 27CO yang gambarnya sebegini ujungnya, maka kita dempetin. Nah, kita dempetin. Ini kan ada 4 pasang nih, ada 4 elektron yang sebenarnya bisa kita pasangin. Nah, jadi yang harusnya mungkin ini saya bikin warna ini aja, saya bulatin aja ya. Nah, jadi yang harusnya gitu ya, yang harusnya begini, dia jadi begini. Nah, nah seperti ini. Ya udah, ini kan baru 3D. Nah, tapi kita lihat dulu apa namanya? Si F-nya ini yang kalau misalnya ini kalau kita gambar sebenarnya kita bisa wakilin dengan yang namanya gambar seperti ini. Nah, jadi ini buat satu F-nya. Satu F-nya begini, satu F min. Berarti kalau 6, berarti saya bakal masukin ke 6. Nah, saya masukin nih apa namanya? 6 biji pasangan yang seperti ini ke dalam ini. Nah, tapi karena berhubung ya kan, karena berhubung pas saya masukin ini baru cuman muat 2, 1 2 1 2. Nah, baru ada 2, berarti saya harus pinjem. Minjem kemana? Habis 3D ketemulah 4S dulu. Nah, ini 4S sama 4P 6 4P 4P dulu ya. Nah, 1 2 3. Ini 4P-nya. Ya udah, 1 2 3 4 5 6. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa D-nya ini kan ini ingat ya, ini D-nya dulu yang disebutin ya karena emang depannya duluan D. Di sini D-nya terisi 2 tempat, S-nya terisi 1 tempat, dan P-nya terisi 3 tempat. Jadi hibridisasinya adalah D2SP3. Nah, atau SP3D2. Sehingga jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 5 dan 6-nya. Nah, jadi untuk nomor 6 untuk hibridisasi ion tuh beda ya sama hibridisasinya yang senyawa yang biasanya. Oke, nomor 7 dan nomor 8 masih terkait dengan hibridisasi karena ini menanyakan bentuk geometri molekulnya seperti apa. Ya sudah, langsunglah kita jawab saja. Untuk nomor 7 itu NiCl-nya ada 4 dengan total muatan adalah 2 min. Nah, 2 min. Oke. Di sini berarti ada atom pusatnya ada si Ni ya. Atom pusatnya adalah Ni yang kita nggak tahu nih pusatnya Ni-nya ini berapa. Jadi ini pasti namanya nikel. Apa nih? Wah, ada duanya yang udah nggak usah ya, kita nggak usah terlalu bingung ribet mikirin namanya. Berarti terus ligannya ada Cl- sebanyak 4. Nah, otomatis kita dapat simpulkan bahwa bilangan koordinasi sama dengan 4. Kalau bilangan koordinasi sama dengan 4, itu apa? Nah, kalau 2 SP, 3 SP2, berarti kalau 4 SP3. Nah, SP3 atau bisa juga kita bilang SP2D. Yang dimana SP3 atau 4 ini namanya adalah tetrahedral, ya kan? Nah, tapi ingat, SP3 atau SP2D ini mempunyai jawaban yang berbeda. Kalau SP3 ya benar tetrahedral, tetrahedral. Sedangkan untuk SP2D ini adalah bujur sangkar atau planar segi 4 ya, atau segi 4 datar. Bujur sangkar atau kita bisa bilang segi 4 datar.
atau planar segi 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masuk yang mana nih? Ya kan? Nah, kita buktikan. Nah, that's why kenapa kalau misalnya untuk yang bilangan koordinasi 4, ini nggak bisa langsung jawabannya, oh tetrahedral pasti. Enggak. Ya sudah, berarti untuk si NI itu bentar. NI itu nomor atomnya berapa ya? Nah, tapi sebelum ke situ, ingat jangan lupa, atom pusatnya ini kan pasti berupa ion juga kan. Nah, kita belum tahu nih ionnya berapa. Nah, bla 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 tambah 4 kali min 1 sama dengan min 2, berarti bla 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 dikurang 4 sama dengan min 2, berarti ini adalah plus 2 ya. Berarti atom pusatnya si nikel ini adalah muatannya plus 2. Nah, sekarang untuk Ni itu nomor atomnya 28 ya. 28 nikel. Dan ini untuk oke, 28 nikel. 28 nikel itu kalau kita bikin kan berarti Ar. Nah, ini kan 18. Terus kemudian 4S2 20 3D8. Nah, berarti kalau untuk membuatnya jadi 2 plus jadinya berarti Ar 3D8 4S2. Berarti 28Ni2 plus sama dengan Ar 3D8. Barulah dibuat 3D8. Nah, 1 2 3 4 5 udah pas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga mau tidak mau ininya pindah, ya kan? Jadinya berarti ini bentuknya yang lebih supaya biar ini kan gini ya. Nanti si Cl ini nanti akan ada satu paket untuk satu Cl- ini adalah diwakili dengan bentuk seperti ini. 1 2. Ya udah, berarti mau nggak mau ini dia pindah. Alhasil setelah dia pindah, kan ini pindah nih. Berarti jadinya seperti ini. Set. Nah, dan ini Cl-nya ada 4 biji. Nah, ternyata setelah kalau misalnya kita taruh nih 4 bijinya ada di sini, ternyata baru cuman muat 1 di bagian sini nih. Nah, atau mungkin biar kelihatan beda ya, pakai warna apa? Wait. Saya wakilin warna coklat aja ya. Nah, berarti 1 2. Oh, ternyata kurang. Ya udah pinjem nih. Ini kan 3D ya. Nah, habis 3D ketemulah 4S dulu. Berarti 1 lagi 2 kurang 2 lagi berarti pinjem D-nya, pinjem P-nya 4P3 atau 4P6. Nah, yang ada 3 kotak. Berarti 1 2 kurang 2 lagi 1 2. Ini adalah 4P. Nah, dari sini yang warna coklatnya aja yang kita lihat. Di sini D-nya 1 yang keisi. S-nya ada 1 yang keisi. Sedangkan P-nya yang keisi adalah 2. Nah, DSP2 atau SP2D. Sehingga jawabannya adalah bujur sangkar atau segi 4 datar atau segi 4 planar. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, kita hapus untuk nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8. Karena udah pasti nggak muat tuh ya. Oke, nomor 28. Nomor 8. Ion heksasianoferat. Oke. Di sini udah jelas bahwa ini adalah ligannya. Yang namanya ligannya di sini ada 6 ligan. Ligannya ada 6 dengan siano berarti Cn-. Terus ini adalah atom pusatnya ya. Atom pusatnya adalah Fe. Dan di sini udah kasih tahu berarti Fe 3+. So, kita nggak perlu ribet-ribet lagi kan nyari bilox atom pusatnya berapa ya kan. Nah, yang bisa dipastikan bahwa karena ada 6 Cn di sini, Cn ini nanti akan diwakili oleh satu kotak yang isinya adalah pasang elektron warna hijau ini. Ya udah, kita bikin dulu konfigurasi elektron dari Fe3+. 26Fe itu sama dengan Ar 4S2 3D6 ya. Kan pas tuh ya. Dulu 4S2 3D6
20, 26. Oke. Lalu bikin dulu berdasarkan aturan subkulit 3D6, 4S2. Barulah kita buang 3 elektron sehingga jadinya adalah Ar3D5. Barulah kita bikin 3D5. Nah, berarti ada 5 kotak ya, ada 5 kotak ya untuk blok D. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, oke, nggak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, berarti mau nggak mau ya kan, ternyata kan ini ada yang nggak berpasangan nih, pasangin aja dulu. Berarti siapa nih yang ini, berarti kan ini 5, biar dibikin pasangan ya mau nggak mau cuma 2, 1, 2, sehingga kalau kita bikin ini hilang dong jadinya, sehingga pasangannya di sini 1, 2. Nah, barulah ternyata si CN datang. Sebanyak 6 diwakili dengan warna hijau. Nah, di sini kalau kita pakai blok 3D ternyata baru bisa merangkup cuman 2 doang. Ya, merangkup cuman 2 doang. Ya udah, pinjam dulu sama 4S-nya. Tambah lagi 1. Sisa ada 3 lagi. Berarti kita pinjam 4D. Nah, blok 4D-nya atau subkulit 4D kita tambahin 3. 1, 2, 3. Dari sini berarti D-nya terisi 2, S-nya terisi 1 kotak, D-nya terisi 2 kotak, S-nya terisi 1 kotak, dan P-nya terisi 3 kotak. Berarti bisa kita katakan jadi bentuknya atau ini berarti sp3d2 yang pasti kalau sp3d2 karena udah ada 6 nih hitungannya, berarti namanya adalah oktahedral. Ya. Maka jawabannya udah pasti yang A. Nah, tapi kalau emang mau pakai cara cepat, yang tadi itu yang pakai teorinya, dari sini kan bisa kita tahu bahwa bilangan koordinasinya sama dengan 6. Kalau bilangan koordinasi sama dengan 6, pasti kalau nggak sp3d2 atau D2 sp3 itu sama aja. Yang dimana jawabannya adalah oktahedral. Ya, ada yang namanya oktahedral. Dan ternyata jawabannya sama aja ya. Oke, kita lanjut ke 2 soal terakhir. Oke, ternyata di nomor 9 FNCN 3 min. Oke. Ini persis banget kayak di nomor 8 ya. Ternyata mungkin nomor 8-nya ini mungkin konfigurasi elektronnya nggak bakal saya hapus. Nah, gini ya. Wait. Saya geser dulu deh. Nah, begini. Jadi dari nomor 9 ini soalnya kalau misalnya FECN3M ini namanya kan udah jelas banget ya. Tadi kan kita udah kita punya FE, terus kita punya CN-nya ada 6 biji, dan karena udah dikasih tahu di soal bahwa FE-nya ini plus 3 ditambah dengan 6 kali min 1, maka totalnya adalah min 3. Maka sebenarnya dari nomor 8 tadi ini kan berarti setara dengan yang namanya ion FeCN6 6 kali dengan muatan total adalah min 3 ya, atau 3 min. Berarti kan ini sama persis ya kayak di nomor 8. Ternyata kita udah gambar di nomor 8 dengan tahapan seperti ini. Dan ditanyakan jumlah elektron yang tidak berpasangan ada berapa? Ya ada 1. Yang mana tuh? Nah, yang ini nih ya. Ini terdapat jumlah elektron yang tidak berpasangan. Ternyata atau ini elektron yang tidak berpasangan ya. Ini adalah elektron yang tidak berpasangan. Berapa? Cuman 1. Maka jawabannya dari nomor 9 ini udah pasti terjawab, yaitu adalah yang A. Oke, nomor 10. Nah, nomor 10 ini sedikit berbeda. Nah, ini rumusnya adalah mu akar daripada N dikalikan dengan N tambah 2.
Nah, BM ini satuannya ya. BM ini adalah satuannya. Nah, caranya gimana? Ya, N di situ adalah apa namanya, di sini N-nya adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan, ya, yang tidak berpasangan. Nah, ternyata dari ion apa nih? Nah, ya, dari ion apa? Kita cek dulu ionnya. Oke, nomor 10. Di sini ion tetraamin. Oke, berarti di sini kita udah punya di sini kita udah punya informasi bahwa kita punya ligan NH3 sebanyak 4. Terus ini tembaga apa namanya, kita punya informasi bahwa atom pusatnya adalah Cu2+. Nah, kita bikin nih konfigurasinya gimana? Oke, jadinya CuNH3. Nah, ini berarti muatannya berapa nanti? Kita cek dulu. Oke, berarti ini kan plus 2 ditambah dengan ini 4 ya, ada 4 kali. Oke, 4 kali 0 ya. Berarti 4 kali 0 sama dengan plus 2. Oke, berarti di sini plus 2 atau 2 plus ya. Ya udah, berarti dari sini kita bikin dulu untuk Cu wait. Untuk Cu nomornya berapa ya? 29. Oke. Kita bikin kayak nentuin daripada bentuk geometri molekul. Bentuk geometri daripada apa namanya, si ion kompleks. Ini berarti Ar 4S2 20 tambah 3D9. Yang walaupun sebenarnya ini nggak boleh. Yang benar adalah Ar 4S1 3D10 29Cu. Nah, di sini kan Cu-nya mau 2 plus ya. Nah, kita bikin dulu. Berarti Ar 3D10 4S1. Barulah kita bikin 29Cu2 plusnya adalah 2 plus. Jadinya adalah Ar 3D9. Ya sudah, berarti kita punya informasi bahwa 3D9 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena di sini udah berpasangan semua dan cuma satu doang yang jomblo, ya masa bodoh, ya kan? Sehingga karena berhubung udah pasti di sini di blok 3D udah nggak muat. Nah, kan ada ligannya si NH3 ini itu dianggap adalah sebuah satu kesatuan yang kalau saya nanti pakai begini. Berarti saya minjem nih di 4S dulu. Nah, terus tapi karena berhubung udah pasti nggak cukup, kita pinjem 4P. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau ditanya hibridisasinya apa? sp3. Berarti nama ini kalau dibikin adalah tetrahedral. Nah, tapi dari sini kita tahu bahwa ini adalah elektron yang tidak berpasangan. Berarti N-nya sama dengan 1. Langsunglah kita tulis mu sama dengan akar daripada 1 dikali dengan 1 tambah 2. Berarti mu sama dengan akar 3. Atau kurang lebih itu 1,7-an. Berarti jawabannya untuk mu-nya adalah 1,8 bm. Nah, karena akar 3 itu 1,78 atau 1,79 dah. Tapi perkiraan sekitar 1,7. Nah, jadi karena berhubung yang mendekati 1,7 adalah 1,8, ya langsung aja kita tembak jawabannya adalah yang C, ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan daripada tes formatif modul ketiga untuk kimia anorganik 1. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe juga jika channelnya bermanfaat. Jika ada kekeliruan ataupun apa namanya, atau ada salah dalam menjawab atau mungkin ada tambahan, kalian boleh langsung saja di chat di kolom komentar. Dan thanks for donation at saweria.co dan sawerannya atau donasinya via Kris. Dan saya izin pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.